cuma saya sendiri. Tentunya di situ ada bayi dan likuifaksi itu tepat berhenti 1 meter sebelum bangunan rumah tersebut. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jos Bloko Misteri Channel. Pemirsa semuanya dimanapun kalian berada, semoga dimudahkan segala urusan di dunia ini dan diberikan kesehatan selalu dan juga keselamatan. Kali ini saya akan berbagi pengalaman pribadi saya. Ceritanya seperti apa akan saya ceritakan di channel Jos Bloko Misteri ini. Tapi tentunya jangan lupa teman-teman semuanya dibantu subscribe, like dan juga komentar di bawah ini agar kita semakin semangat untuk membuat video-video cerita-cerita misteri. Awal mulanya tahun 2018, maaf. Waktu terjadi bencana tsunami di Palu, Sulawesi. Tahun 2018 yang menewaskan banyak sekali korban di Kepulauan Sulawesi, tepatnya di Palu, di Donggala, juga di Kawatuna, di Kabupaten Sigi, Ndolo dan sebagainya. Pada saat itu saya awal mula bergabung dengan tim relawan bencana. Saya bergabung di Palang Merah Indonesia dengan teman-teman, dan pertama kali saya pengalaman terjun di bencana yang besar. Sebelumnya memang pernah sih ke bencana-bencana kecil di wilayah Jawa. Namun keluar dari Pulau Jawa di Sulawesi itu baru pertama kali itu setelah bencana tsunami di Lombok. Selang berapa bulan di Sulawesi, Palu mengalami tsunami dan juga likuifaksi pada saat itu. Ngomong punya omong, singkat cerita, saya dihubungi sama teman-teman dari Palang Merah Indonesia, Surakarta pada saat itu. Saya diajak untuk bergabung, berangkat untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palu. Dan kebetulan posisi malam saya ditelepon untuk siap diajak bergabung, berangkat ke Palu. Tentunya semua akomodasi dan semua kebutuhan saya dan teman-teman relawan yang berangkat pada saat itu kloter kedua setelah hari H tsunami itu terjadi di Donggala. Itu saya dihubungi dan akhirnya saya menyatakan diri ikut berangkat ke Pulau Sulawesi. Bersama 6 rekan pada saat itu saya berangkat dan dibagi per klaster-klaster. Jadi kita malam ditelepon, kemudian saya menyatakan sanggup dan saya sudah berpamitan kepada keluarga, dibolehkan, dan tentunya saya paginya berkemas untuk packing semua peralatan-peralatan yang akan kita bawa ke Palu pada saat itu. Singkat cerita, saya berangkat dari Solo menuju ke Bandara Jogja pada saat itu. Kita 6 rombongan ke Bandara Jogja. Kita berangkat pakai Lion Air pada saat itu. Lion Air jam 7 kita take off, terbang ke Kalimantan, transit di Kalimantan, kemudian oper pesawat lagi ke Bandara Palu. Pada saat itu Bandara Palu sudah agak
apa ya, agak gempa, pasca gempa itu pecah-pecah itu, menaranya udah pecah-pecah. Bisa dilihat teman-teman di berita-berita itu, bandaranya di menara sudah dampak dari gempa dan tsunami itu, bandara sudah agak sedikit porak-poranda. Awal saya datang ke situ, sampai ke Palu, menginjakkan kaki di Palu itu pagi hari itu. Pagi hari kita sudah sampai di Palu. Kita turun dari pesawat, kemudian saya baru kali ini saya menginjakkan kaki di Pulau Sulawesi ya, di Palu. Dan saat itu di Palu sedang terjadi bencana gempa yang sangat dahsyat sekali. Baru kali ini saya melihat, sebelum-sebelumnya saya hanya melihat korban gempa dan tsunami itu hanya dari berita-berita TV. Waktu dulu ada tsunami di Aceh, pertama kali di Indonesia terjadi, tsunami yang menewaskan ribuan korban. Pada saat itu saya juga masih muda sekali saat itu. Kali ini saya betul-betul nyata melihat dari atas pesawat di saat mau turun itu, kota di bawah yang saya lihat itu, wah, betul-betul menakjubkan gitu. Keadaannya mencekam, rumah-rumah banyak yang roboh. Terus saya sendiri juga melihat likuifaksi atau tanah yang berjalan itu betul-betul nyata. Awalnya saya cuma bisa melihat dari berita-berita di sosmed bahwa tanahnya bisa bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Saya kira cuma semeter 2 meter. Ternyata setelah saya sampai sana dengan teman-teman itu, melihat dengan mata kepala sendiri. Kami turun, setelah kita keluar dari bandara, kita dijemput sama tim relawan senior-senior yang sudah duluan di kloter pertama yang berangkat ke Palu. Kita dijemput di bandara, kemudian diajak ke posko utama. Nah, di posko utama ini teman-teman, di situ saya registrasi dulu di pos darurat. Saat itu darurat bencana, kita registrasi, surat tugas kita lampirkan ke situ. Setelah itu malamnya kita diajak briefing untuk pembagian tugas. Kebetulan pada saat itu seleksi dari awal kita sudah dibagi klasternya, bahwa saya klasternya di driver. Pengalaman saya di driver ambulan, kadang di driver tangki. Kebetulan di situ saya dapat klaster di WOS atau di pelayanan air bersih. Sambil saya belajar, kemampuan saya seadanya saya bisa mengemudikan tangki air yang 5.000-an itu. Kebetulan saya diklasterkan di pelayanan air bersih di tanggap darurat bencana Palu saat itu. Ngomong punya omong, setelah pembagian tugas, hari kedua pagi hari saya dibawa tim dari 6 tadi ya, dari 6 tadi rombongan saya dari Solo. Ada yang di klaster shelter, pembikinan huntara, ada di psikososial support program atau trauma healing, ada yang di klaster pencarian dan pertolongan, ada di klaster dapur umum. Kebetulan saya ikut di klaster water sanitasi, jadi pelayanan air bersih, promosi kebersihan, dan juga di pelayanan distribusi air di pengungsian. Nah, ngomong punya omong, hari kedua itu saya diantar sama tim yang ke WOS, itu di daerah Kawatuna, teman-teman. Di daerah Kawatuna itu di sana itu masih ada kayak kepala suku itu, kepala suku, petuan atau orang kami tua kalau di Jawa ya, orang yang disepuhkan di sana untuk kita minta izin. Dan kebetulan
tempat yang kita pakai untuk camp Bos ini adalah rumah panggung kayak rumah adat Bugis kayak gitu. Rumah panggung itu rumah pendopo, kalau di Jawa itu kayak pendopo yang sering dipakai masyarakat untuk acara-acara adat. Acara-acara adat di Palu sendiri itu tepatnya di Kawatuna. Teman-teman bisa googling mungkin daerah Kawatuna itu daerah agak dataran tinggi, karena dataran yang rendah atau kota atau yang pinggir pantai itu saat itu kan kena dampak daripada tsunami dan gempa buminya. Camp produksi air bersih dan juga yang dipakai untuk camp teman-teman yang mengolah air bersih itu berada di Kawatuna yang tempatnya lebih tinggi dan di dekat sungai, mata air sungai yang nantinya akan kita olah menjadi air bersih. Nah, hari kedua itu saya sampai ke situ. Kita registrasi ulang lagi di klasternya Bos. Saya bawa surat tugas, saya ditugaskan 15 hari di sana pertama itu. 15 hari, kemudian saya sudah registrasi di situ. Surat tugas saya menyatakan bahwa saya ada di klaster distribusi air. Nah, di distribusi air ini teman-teman, saya kan belum tahu Medan ini, belum tahu Medan di daerah Sulawesi itu kayak apa. Saya sama sekali buta. Mulai ada daerah Kawatuna, ada daerah Donggala yang pantainya kena tsunami, dampak tsunami yang parah itu. Kemudian ada Kabupaten Sigi. Di Kabupaten Sigi ini banyak. Saya distribusi di Kabupaten Sigi, di pengungsian, huntara, terus di Dolo, di Petobo ini gini teman-teman, ada satu cerita. Di Petobo ini satu camp pengungsian di dataran tinggi ini di Petobo, Kawatuna masih arah ke mana? Saya nggak tahu arah barat, timur, selatan. Saya di situ. Saya hanya mengandalkan saat itu kita nggak, sinyal HP pun saat itu belum bisa dipakai. Cuma kita mengandalkan navigasi dari teman-teman relawan yang lain, yang tangki yang sudah jalan. Saya pertama kali saya nggak ikut asisten sopir, saya langsung jadi pengemudi. Tapi saya ngikutin dari belakang. Ini teman-teman yang sudah lama di situ, yang sudah duluan untuk menjadi pengemudi atau driver distribusi air pakai tangki itu. Saya pertama ikut dulu satu hari saat itu sekitar 5-6 trip dari titik pengolahan air sungai yang diolah menjadi air siap minum dan siap dikonsumsi untuk para pengungsi. Ada pengalaman menarik teman-teman. Saat pertama saya sendiri itu saya terlalu berani. Saya pakai asisten supir orang sana asli. Udah bang, gini aja kita ngambil kiri. Ternyata yang tak lewati itu kan kayak hutan-hutan gitu, lewat sungai, jalannya lewat sungai. Kebetulan ada warga asli situ. Sana masih ada kayak di sini kayak yang agak pedesaan gitu. Kemana mau bawa senjata itu, bawa golok. Saya juga ada rasa takut karena saya sebelum berangkat kan sempat tuh dengar berita-berita bahwa relawan yang membawa logistik di daerah sana sempat dijarah dan sebagainya. Tapi saat itu saya tak beranikan. Saya di sini niat saya bagus, niat saya untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, kebetulan ternyata cuma minta rokok. Saya tanya masalah jalan. Bang, pengungsian di Kawatuna yang untuk mengungsi itu lewatnya jalurnya mana? Kamu keliru, rokok gitu. Saya kira minta rokok banyak, ternyata cuma rokok satu. Sambil ngobrol saya turun dari tangki. Kesasar itu, awal mula kesasar. Setelah saya putar balik, akhirnya sampai ke
ternyata itu keluar dari camp itu ke kota dulu. Dari kota itu nanti ada arah ke kiri naik, terus nanti ada camp pengungsian itu ribuan orang di situ, dan dibagi menjadi klaster-klaster gitu. Di sini ada satu RT, sebelahnya RT yang lain, RT yang lain. Nah itu kan suasana bencana nih. Jadi psikis warga saat itu kan juga semuanya ingin didahulukan, minta air. Kalau ada tangki lewat gitu udah ada yang berhentikan di jalan, pokoknya minta didahulukan. Kita belum 3 hari belum dikasih Pak, kita belum dikasih Pak. Akhirnya saya baru pengalaman pertama, tak tumpahkan di semua yang ada tangkinya untuk tandon itu, kita kasih. Terus kita malam itu kemalaman balik ke camp. Karena apa? Di situ saya baru pertama kali, ternyata jam 5 sore itu sesuai peraturan dari pagi kita kembali ke camp tuh jam 5 sore. Kunci harus sudah berhenti distribusi. Karena apa? Untuk menghemat tenaga, kita tidak 1 hari 2 hari melakukan kegiatan seperti ini. Saya kemalaman nih sampai maghrib, lebih tuh, hampir isya. Saya baru balik ke camp karena baru pertama, terus briefing kalau malam. Pokoknya jam 8 pagi start, jam 5 sore nanti sudah balik ke camp. Berapa trip pun harus kembali. Jadi saya baru dapat 3 trip tuh, karena belum begitu familiar dengan jalan-jalan yang di sana. Saya hanya modal nekat aja. Terus hari yang ketiganya saya dikasih asisten sopir asli warga sekitar. Nanti akan kita lihatkan foto-fotonya. Asisten sopir itu asli warga sekitar situ yang menjadi relawan, ikut bergabung, kebetulan ikut jadi asisten saya, asisten sopir. Lah disitulah kita diberitahu pengalaman diberitahu, Bang, kalau di sini tuh saya awalnya tanya, setiap kali kita ketemu dengan sepeda motor di parkir gitu, kita tanya di spion tuh pasti dikasih kayak apa ya, kayak janur sama daun-daun apa gitu. Saya kurang begitu paham itu. Hampir saya menemui itu 4 sampai 5 sepeda motor yang dikasih itu. Saya tanyakan, saya iseng, Bang, itu di sini kok kayak Bali ya, di sepeda motornya dikasih kayak semacam janur, kayak kalau di Jawa itu sesaji itu enggak? Ternyata itu ada ceritanya dari abang yang jadi asisten sopir saya itu. Itu satu kayak tolak balak, kalau di Jawa itu kayak tolak balak untuk keselamatan katanya. Nah, terus ada cerita lagi, Bang, nanti kalau di daerah sini ada pamalinya. Pamali yang seperti apa, Bang? Kalau di Jawa itu semacam kayak gugon tuhon gitu. Kayak ada suatu larangan. Contohnya gini, Bang, kalau nanti dimanapun abang itu distribusi air di tempat itu, kalau ada warga yang nawarin kopi pahit itu, kalau di sana menawarin kopi itu, walaupun abang itu nggak suka kopi atau nggak suka minum kopi, takut gimana, tetap abang menghargai, harus diminum. Ya, itu saya ingat sekali. Pada saat itu kita kan dari berbagai daerah ini. Saya ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bali, Surabaya. Bahkan itu kan sudah skupnya sudah internasional waktu itu. Jadi relawan yang dari luar negeri pun ada di situ. Di camp kita itu banyak sekali. Ada yang dari Manado, kita berbeda-beda. Saat itu yang dari Jawa cuma saya, yang dari Jawa Tengah maksudnya. Dari Jawa Tengah itu cuma saya sendiri. Nah, kita kalau malam ngobrol-ngobrol, diskusi tentang tempat-tempat. Setelah setiap hari saya melakukan distribusi 4 kali sampai 6 kali, akhirnya saya hafal jalan-jalan situ. Dan singkat cerita, di saat saya itu masuk di camp
Petobo itu, camp Petobo. Nah, di camp Petobo itu saya dengan driver dari Jakarta nih. Itu aman-aman saja. Kita di camp yang satunya di sebelahnya itu kan luas sekali itu camp pengungsian itu luas sekali. Saya misalkan ada RT 1, 2, 3 gitu. Saya di lingkungan RT 1, teman driver yang dari Jakarta ini di camp RT 3 misalnya. Kita berjauhan tapi tiap hari kita memang distribusi untuk kebutuhan air minum, air masak, untuk mencuci, untuk mandi dan sebagainya di camp pengungsian itu. Jalannya itu kan wah amit-amit. Saya keluar dari camp untuk ngisi air sampai masuk di kotanya, wah baru kali ini saya lihat jalan kayak sungai yang nggak ada airnya. Jalan tuh bengkak semua, jalannya hancur, tuh pom bensin tuh ambles. Saya buktikan sendiri yang di berita-berita itu, masjid yang roboh, tinggal kubahnya, bangunan yang terpendam. Saya sempat melihat dengan mata kepala saya sendiri di satu desa, di satu kelurahan di situ, kelurahan di Petobo itu, di Petobo itu satu kampung ini dari narasumber warga sekitar ya, dari narasumber warga sekitar yang saya tanya saat saya distribusi di situ, di saat terjadi likuifaksi atau lumpur yang tiba-tiba menjadi lumpur itu satu kampung itu hancur semua. Tapi di saat mendekati ada salah satu bangunan rumah bersalin. Di situ masih ada bayi yang baru lahir di situ. Jadi rumah bersalin untuk rawat inap tentunya. Nah, di situ ada bayi dan likuifaksi itu tepat berhenti teman-teman. Tepat berhenti 1 meter sebelum bangunan rumah bersalin. Di situ banyak bayi yang baru lahir selamat di situ. Itu cerita dari depannya rumah bersalin itu. Itu saya istirahat, ngobrol-ngobrol sama warga sekitar situ sambil ngisi angin tangki saya. Itu kan setiap beberapa hari kita kontrol anginnya karena kan muatannya 5.000 liter terus setiap hari. Itu cerita akhirnya ya itu Mas, salah satu kelurahan atau salah satu kampung ya habis kena likuifaksi Mas. Jadi rumah itu udah enggak ada, tinggal kayak gunung, kayak bukit gitu teman-teman, kayak bukit gitu terus berantakan, pura-pura. Saya bisa membayangkan pada saat kejadian, wah serem sekali teman-teman. Jadi warga yang selamat dari itu tuh suaranya itu hampir kayak wah ngeri sekali kejadian pada waktu sore itu. Itu dia bercerita seperti itu, terus saya cross check, ini saya sinkronkan, katanya di situ daerah yang dalam tanda kutip tempat-tempat maksiat katanya waktu itu, cerita dari warga itu. Malam hari saya membuktikan. Saya pulang malam lewat situ, kalau dengar suara aneh, suara kayak hanya suara, ini bukan visual, saya nggak melihat, hanya suara-suara kayak orang kemercek, orang-orang ngobrol-ngobrol. Saya tidur di tenda camp saya pun sering, hampir tiap malam. Apalagi saya bukan orang asli situ, saya dari Jawa. Dan misalkan saya itu ada sosok makhluk halus apapun atau mungkin energi yang ada di situ, yang mungkin itu adalah korban-korban dari bencana tersebut, saya pun tidak ada rasa takut sedikit pun. Karena apa? Saya juga nggak tahu bahasanya. Saya sering dengar kalau malam saya sambil nyantai rokokan, kita pegang gitar, ada gitar kebetulan di situ. Camp kita tuh nggak ada rumah di situ, adanya pohon besar-besar itu. Malam kita sendiri ngobrol, banyak teman-teman yang dari luar, bukan dari Jawa, teman-teman yang dari Jawa Barat, dari Jakarta, yang dari Manado dan sebagainya, cerita masalah mistik-mistik di situ. Tapi pada saat itu memang niat saya di situ memang menjadi seorang relawan untuk membantu, jadi saya nggak punya pikiran ke arah situ.
Padahal kalau di Jawa sendiri, saya itu tergolong orang yang ya nggak penakut banget lah. Ya tidak terlalu berani dan juga tidak terlalu takut dengan hal-hal seperti itu. Tapi anehnya di sana itu mental saya itu lebih lebih berani. Padahal yang saya lewati itu semua bilang bahwa yang saya lewati, kita melewati mau ke camp dari kota yang hancur ini, kita mau ke camp untuk produksi air bersih ini melewati kuburan massal, korban tsunami, korban likuifaksi. Itu kan banyak yang tidak ditemukan pada saat itu. Kuburan massal untuk para korban likuifaksi yang tanah bergerak sendiri itu. Tiap hari bahkan pagi, siang, sore, malam. Saya sendiri, kadang sama asisten supir saya. Lewatnya situ terus. Tapi saya nggak punya rasa takut karena saya nggak tahu karakter kayak di Jawa Tengah gitu istilahnya, ada pocong, ada kayak gendruwo, ada kayak makhluk-makhluk apa, itu sering dengar cerita-cerita itu. Tapi kalau di pulau sana kan barangkali saya belum pernah ada cerita yang semacam itu, jadi saya kelihatan agak lebih berani. Lah ngomong di hari berikutnya ternyata pamali yang diceritakan oleh teman asisten supir saya tadi itu benar-benar nyata terjadi, teman-teman. Ada salah satu driver yang dari Jakarta tadi, yang teman kita satu tim relawan tadi, ada yang nggak suka. Contohnya saya sendiri kalau baik pagi maupun siang itu jarang sekali ngopi karena takut mah dan sebagainya. Nah, padahal minuman khas sana kalau menyuguh sama tamu orang lain gitu pasti dikasih kopi. Ya, saya teringat sama cerita teman-teman yang asli warga Palu itu, bahwa dikasih kopi, teman saya itu bukan menolak ya, tapi nggak mau. Saya sudah dikasih welingan sama teman tadi, sama orang putra daerah situ. Bang, kalau nanti dikasih kopi, mau nggak mau, abang harus tetap diterima ya bang, diminum walaupun cuma sedikit. Saya mau terus di situ karena saya dengar. Lah salah satu temen ini tidak mau, teman-teman. Ya bukan menolak tidak mau, tapi dia tidak mau minum karena dia takut satu nggak suka ngopi, yang kedua dia memang takut mungkin mah atau takut asam lambungnya naik. Lah setelah itu teman-teman, siangnya di kloter kedua, setelah tadi sudah distribusi satu tangki, kita kembali ke camp, kita ngambil lagi. Di saat dia distribusi kedua dan saya itu berada di sebelah ya, paling 300 meteran lah, di ini camp sebelah RT 1, ini di RT 3 itu kan tidak begitu jauh. Jalan yang masuk ke camp itu kan otomatis sudah dikasih jalan yang bagus, itu bukan di aspal, namun tanah itu sudah dipadatkan pakai alat berat itu. Tiap hari kita pakai distribusi tangki 5.000 liter, kita lewat, tidak ada masalah. Ternyata temen yang melanggar pantangan tadi, yang kalau dikasih kopi harus diminum, betul itu entah entah mitos entah apa, kenyataannya teman tadi mengalami kesulitan, teman-teman. Tangki itu jalan nggak, tiap hari dilewati nggak ada masalah. Tiba-tiba itu roda kanannya itu terperosok di tanah itu, tangkinya guling, teman-teman. Truk tangkinya itu guling, roboh ke kanan, airnya tumpah. Akhirnya dengan handle tol gitu atau HT itu dia akan ngoleng teman-teman bahwa ini tangkinya trouble, kejadian kecelakaan.
guling, tapi alhamdulillahnya nggak ada korban. Temen itu nggak apa-apa, cuma tangkinya guling. Nah, ngomong punya omong, saya cuma batin ini. Oh ternyata bener juga ya, apa yang diceritakan warga sekitar tadi tentang pantangan atau pamali yang tidak boleh dilakukan jika kita diberikan kopi tadi, ternyata betul. Entah itu karena itu atau karena apa, kita nggak tahu ya. Saya cuma dalam batin aja, oh ternyata seperti itu. Dimanapun tempat bumi kita pijak, langit kita junjung. Sama halnya seperti di tempat kita sendiri di Jawa, hal-hal semacam itu kan juga masih banyak. Setelah itu kita evakuasi bareng-bareng, tangki kita dirikan lagi sama rame-rame sama warga sekitar dan juga para relawan. Kembali temen itu hari berikutnya udah nggak mau distribusi ke situ lagi. Saya tiap hari ke situ. Saya sampai hafal tempat dari mulai Donggala, Kabupaten Sigi, kemudian di Kawatuna, Petobo, dulu saya sampai hafal. Gara-gara tiap hari kita selalu melakukan distribusi air, dan saya memang pengalaman pertama kali ini di bencana yang besar. Dahsyat sekali tempat-tempat itu, dan kalau kita bicara misteri ini, banyak sekali misteri di sana. Saya yakin teman-teman. Karena apa? Tidak 1-2 orang warga maupun teman-teman yang ada di yang ikut bersama kita di tempat itu menjadi relawan, juga orang asli sana, orang asli Palu. Sampai sekarang saya masih kadang berhubungan lewat Facebook dengan teman-teman yang di sana. Gimana kabarnya Bang? Baik. Itu waktu saya mau habis surat tugas, kita kan harus kembali ke kampung lagi nih. Dia udah berpesan sudah kayak teman akrab, padahal cuma berapa hari itu sudah kayak teman akrab, kayak satu kampung. Awalnya dia cuma jadi asisten di situ. Dia bilang sama saya, Bang sebelum pulang ajarin saya driver Bang. Langsung saat itu juga satu hari saya suruh pegang truk, langsung saya anggap bisa. Karena apa? Jalan itu tidak ada orang lain yang lewat, karena posisi bencana, jalan banyak yang rusak, kayak sungai yang nggak ada airnya itu. Langsung tak suruh pegang, saya jadi asisten, udah pegang langsung. Tapi kalau di tempat-tempat agak terjal, naik turun tetap saya pegang. Dia sangat berterima kasih, sudah dikasih pelajaran. Dan kalau malam dia banyak ngasih masukan saya tentang cerita-cerita kejadian saat itu. Banyak juga teman-teman yang menjadi sukarelawan yang orang asli sana ikut nggak ketemu karena dikiranya tanah. Di sana tanah itu diinjak pada H+2+3 itu masih berbahaya sekali teman-teman. Jadi mau menolong masuk gitu, tanah diinjak masuk orangnya, rumah aja masuk. Rumah itu masuk terkubur. Jadi saya sempat nggak percaya. Lihat di sosmed itu yang tadinya kota, tadinya itu kota, perkampungan lah. Tadinya perkampungan, setelah terjadi likuifaksi itu, jadi kebun yang ada di desa sekitar itu bisa berpindah ke perkampungan tadi. Dan perkampungan tadi bergeser jauh sekali dari tempat. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Saya menyempatkan pada hari ke-8, tak sempatkan yang sempat viral di sosial media, tanahnya bergerak itu yang mana? Saya diantar salah satu warga sana, relawan asli orang sana. Sana Bang, saya betul-betul datang ke situ. Saya nggak bisa membayangkan saat terjadi itu. Itu bukan hanya rumah teman-teman, desa, satu desa jalan. Kita bisa bayangkan suasana sore hampir maghrib, yang tadinya ini kebun di wilayah sini, di sini wilayah perkampungan, ini bergeser sendiri. Berapa ratus nyawa yang hilang di situ. Saya sempat termenung di situ.
Saya termenung, terbawa emosi teman-teman. Terbawa emosi itu di saat kejadian itu seperti apa ini? Misalkan ini terjadi gitu, wah gak bisa dibayangkan, maha dahsyat sekali alam. Itu pengalaman saya teman-teman. Pengalaman saya di Kawatuna, di Donggala, Sigi, di Pulau Sulawesi saat terjadi tsunami likuifaksi bencana tahun 2018. Banyak kisah misteri yang saya dengar dari cerita maupun saya mengalami sendiri di situ. Oke teman-teman, singkat cerita pengalaman saya ini, kita sharing pengalaman saat saya berada di keadaan bencana di Sulawesi pada saat itu. Hanya pesan saya kepada seluruh penonton Jos Bloko Misteri Channel ini, dimanapun kaki bumi kita injak, disitulah langit kita junjung. Masih banyak misteri-misteri di alam semesta ini yang tidak bisa kita gambarkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentu nyata adanya. Dimanapun kita berada, selalu jangan lupa berdoa dan juga tetap kita sopan santun terhadap lingkungan sekitar. Kearifan lokal itu dimanapun berada tetap harus kita junjung tinggi teman-teman. Sampai di sini cerita berbagi pengalaman saya di channel Jos Bloko Misteri kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe dan juga komen di bawah, dan tentunya cerita teman-teman yang ingin disampaikan di Jos Bloko Misteri Channel ini bisa di-emailkan ke email kita atau bisa IG ke Jos Bloko Misteri. Nanti akan kita undang atau kita explore tempat teman-teman yang ingin menceritakan cerita misteri di Jos Bloko Misteri Channel. Selamat malam, salam sehat selalu.